Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa channel Laskar Martaram Raya yang berbahagia, selamat berjumpa lagi sama saya Mbah Ukit. Mudah-mudahan kita semua dalam setiap perjumpaan memperoleh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semua, pada akhir-akhir ini sebenarnya Mbah Ukit sudah jengah untuk membahas masalah diskursus nasab Ba'alwi. Karena Mbah Ukit sudah ambil kesimpulan para Ba'alwi ini tidak mungkin menyerah mereka. Karena setelah saya melakukan perjalanan ke Jawa Timur dan ketemu, terutama di Jember, ketemu beberapa habaib, nada-nadanya mereka tidak mau menyerah. Masih sering membawakan dalil-dalil sakolen. Ya, dalil sakolen itu dalil untuk kita cinta kepada ahli bait atau itroti terahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu dimanai oleh Mbah Ukit. Mereka tidak akan legowo untuk menyerah taslim dalam masalah mereka masih merasa dirinya sebagian dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Padahal Habib-Habib ini teman dekat Mbah Ukit. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, dan dari beberapa fakta di lapangan, rata-rata semua Habib juga masih seperti itu. Maka untuk itu Mbah Ukit mengambil kesimpulan untuk mengalihkan medan perjuangan kita. Tetap kita berjuang di dalam ranah menegakkan marwah nasab suci Rasulullah SAW, tapi Mbah Ukit mengalihkan perjuangannya untuk edukasi kepada warga bangsa Republik Indonesia daripada fight langsung dengan mereka para habaib. Karena tetap harus ada orang-orang yang fight langsung dengan mereka, dengan ilmu-ilmu mereka. Tapi kita, Mbah Ukit sendiri mengambil kesimpulan saat ini untuk lebih edukasi kepada akar rumput. Karena hawa-hawanya mereka tidak mungkin menyerah. Maka kita edukasi kepada warga bangsa bahwa mereka para habaib yang masih kuar-kuar mengaku sebagai dzurriyyah Rasul itu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, terutama warga Nahdien. Maka sekarang perjuangan Mbah Ukit lebih kepada akar rumput, jamaah-jamaah kecil, majelis-majelis taklim, untuk menerangkan kepada jamaah-jamaah bahwa jangan percaya kalau habaib-habaib itu mengaku diri sebagai dzurriyyah Rasul. Ini kenapa pada akhir-akhir ini Mbah Ukit jalang tampil untuk berjuang kemana-mana dalam pergerakan masalah diskursus nasab ini. Tapi semangat juang kami tetap. Dan sebenarnya juga Mbah Ukit malas untuk mengomentari tentang masalah-masalah yang timbul dalam pergulakan masalah ini. Karena apa? Iramanya sama saja dari waktu ke waktu, itu saja. Mereka hanya main framing, narasi, dan paling banter persekusi. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk membantah secara ilmiah. Artinya, menurut saya Mbah Ukit, masalah diskursus nasab ini sudah selesai. Karena tidak ada lagi yang bisa dibicarakan dengan mereka. Dan mereka tetap ngeyel, merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasul. Oleh karena itu kita alihkan perjuangan agar kalau mereka masih mengaku kepada jamaah-jamaah kita, terutama warga Nahdien dan umumnya kepada warga bangsa, kita edukasi kepada jamaah kita agar tidak percaya kepada mereka, dan kita bawakan data-data dan fakta-fakta
yang bisa diterima oleh warga bangsa Republik Indonesia, terutama warga Nahdien, bahwa para Habib itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah seperti yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Inilah medan perjuangan kita bersama. Para pemirsa semua, beberapa akhir-akhir ini banyak muncul lagi tentang apa-apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mereka secara kasat mata bukannya memberi solusi, tapi malahan mereka membodohi warga Nahdlatul Ulama. Mereka membuat keputusan-keputusan seolah-olah berdiri di tengah, tapi fakta kerja di lapangan mereka, terutama Rois Am PBNU, ini masih kentara sekali. Mereka membela daripada klan Ba'alwi ini, dan saya yakin di belakangnya ini para Habib-habib ini mempunyai misi-misi untuk mendekati kiai-kiai sepuh dengan segala cara dan iming-iming. Sehingga kiai sepuh ini gara-gara membela klan Ba'alwi, marwahnya di mata kultural Nahdlatul Ulama hancur, tidak dipercaya lagi. Terutama Roy Am kita, Kiai Miftahul Ayar, yang nada-nadanya semakin getol membela klan Ba'alwi dengan adanya keputusan memecat beberapa pengurus NU baik di beberapa tingkatan, terutama misalnya terjadi di Wonogiri dengan dipecatnya Kiai Mubarak. Hal ini sungguh suatu kemunduran bagi kita bersama warga Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ya baru kali ini ada organisasi Nahdlatul Ulama yang lebih kepada kultural, tapi main memecat seperti halnya sebuah partai. Sehingga marwah NU ini hancur, sehancur-hancurnya di tangan Kiai Miftahul Ahyar dan pengurus-pengurus PBNU yang lain. Dan sedikit saya mau terus terang, saya mau kritik pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik Rois Amnya atau Tanfidiyahnya. Ketahuilah bahwa Anda semua itu adalah qadimul ummah, pengurus daripada ummah Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama itu adalah kultural. Kalau hanya struktural, jumlah orang pengurus yang menjadi pengurus NU di seluruh Indonesia itu berapa? Kalau dibandingkan dari jamaahnya para kiai-kiai, para di pondok-pondok ribuan jutaan, Anda itu adalah orang yang diamanahi oleh warga Nahdlatul Ulama secara keseluruhan untuk mengurus, sekali lagi, mengurus warga Nahdlatul Ulama. Jadi Anda itu bukan pemilik Nahdlatul Ulama sehingga Anda bisa berbuat apa saja terhadap Nahdlatul Ulama, seolah-olah Anda itu pemilik daripada Nahdlatul Ulama. Inilah penyakit daripada pengurus sebuah organisasi. Seolah-olah pengurus itu adalah pemilik daripada organisasi itu. Seperti hanya Kiai Miftahul Ahyar yang semaunya menerapkan kebijaksanaan, main pecat orang-orang yang tidak sependapat, terutama pengurus-pengurus NU struktural yang tidak sepaham, yang berjuang di PWILS, dikeluarkan oleh Kiai Miftahul Ahyar. Ini sangat-sangat mencolok mata kita.
hanya karena iman terhadap mantunya sekali lagi, Kiai Miftahul Ahyar punya mantu dari kalangan Ba'alwi, sehingga rela mengorbankan warga Nahdlatul Ulama yang kultural berjuang mati-matian untuk NU ini. Padahal Anda adalah seorang ulama yang didudukkan pada posisi yang terhormat, seharusnya bisa membawa marwah keilmuan, tapi marwah keilmuan Anda hancur di mata warga kultural Nahdlatul Ulama karena Anda lebih membela orang asing yang berada di Nusantara ini, yaitu para Habib Dobolowi, sehingga Anda pun menafikan tentang ilmu-ilmu, data-data dan fakta-fakta yang menyatakan bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda menutup mata terhadap kelakuan-kelakuan mereka. Selama ini apa yang Anda lakukan, wahai pengurus besar Nahdlatul Ulama? Tabayunkah, klarifikasi dengan apa yang dilakukan Habib Lutfi dengan membelokkan Jatman? Andai kata tidak ada PWI Laskar Sabilillah, Jatman masih dikuasai. Dan sekarang juga ada muncul lagi bahwa Habib Lutfi seolah-olah adalah pendiri daripada Pagar Nusa. Ini kalian juga pengurus besar Nahdlatul Ulama diam masalah ini. Tapi terhadap habaib seperti ini, Anda seolah-olah mengelus-elus. Anda dudukkan pada posisi kehormatan Anda, sehingga mengalahkan akal dan ilmu Anda, wahai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Anda tidak berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, tapi Anda berkhidmat kepada Ba'alwi, Habib Dobolowi. Anda tidak menjaga NU, tapi Anda menghancurkan NU dari dalam. Karena Anda adalah sopir daripada organisasi yang besar ini, tapi Anda tidak punya marwah keberanian untuk menegakkan dan menjaga daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Bahkan Anda asik main proyek yang ujung-ujungnya ilal fulus, minal fulus, ilal fulus. Sekali lagi mohon maaf, Bapak Rois Am, saya adalah manusia yang sudah tidak takut lagi nanti dianggap kewalat atau su'ul adab, karena saya memposisikan diri sebagai seorang bedui yang tidak punya adab, dan saya adalah bukan pengurus daripada Nahdlatul Ulama. Saya adalah orang kultural Nahdlatul Ulama, tapi semua orang tahu, terutama di wilayah saya, bagaimana perjuangan saya dan teman-teman mendirikan Nahdlatul Ulama di wilayah yang kering, terutama di Solo Raya. Solo Raya itu dulu tidak ada NU, sehingga kami bangkit bersama untuk bagaimana NU bisa hadir dan tegak di bumi Solo Raya. Tapi apa yang Anda lakukan, Kiai Miftahul Ahyar, Anda mematahkan perjuangan kami. Tapi kami yakin perjuangan kami tidak karena Anda, tapi kami adalah santri-santri Mbah Hasim yang siap berjuang mengorbankan jiwa raga untuk marwah Nahdlatul Ulama ini. Tidak seperti Anda, karena mantu Anda seorang habib, Anda tidak punya keberanian menegakkan marwah keilmuan Anda, sehingga Anda menjadi jongos. Udah, kalau mau marah atau mau mecat, saya tidak punya kedudukan, mau dipecat-pecat dari mana, seperti Kiai Mubarok. Kiai Mubarok itu saya paksa. Sebenarnya beliau tidak mau untuk menjadi ketua PBI. Waktu pemilihan di Jawa Tengah, beliau ngumpet, saya cari. Karena amanah daripada teman-teman, maka saya cari. Saya paksa Kiai Mubarok untuk menjadi pengurus PBI. Akhirnya beliau dengan gagah berani, dengan rasa tanggung jawab. Begitu palu sudah diketok, maka beliau bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai pengurus PWI Jawa Tengah. Dan bahkan sekarang naik level menjadi pengurus pusat PWI. Dan saya tahu persis
Kiai Mubarak adalah pejuang NU Solo Raya yang tulen, yang tanpa pamrih, tapi dihancurkan oleh Anda yang seolah-olah punya kedudukan yang mulia Rois Am, tapi tidak punya rasa. Anda masih mengiman mantu Anda. Hanya karena mantu Anda tidak berani menegakkan kebenaran dengan fakta dan fakta. Saya rasa demikian saja. Sekali lagi, entry point-nya, ingat, pengurus besar Nahdlatul Ulama bukanlah pemilik daripada Nahdlatul Ulama. Pemilik Nahdlatul Ulama adalah warga, seluruh warga Nahdlatul Ulama yang dinamakan Nahdliyin, dan Anda semua pengurus itulah adalah orang-orang yang diamanai oleh orang-orang kultural untuk menjalankan roda daripada Nahdlatul Ulama. Tapi Anda tidak punya kepedulian untuk menjaga Nahdlatul Ulama. Anda asik masuk dengan kepentingan pribadi Anda. Demikian saja. Kalau dianggap suul adab, mohon dimaafkan, karena luapan hati kami yang sudah tidak lagi bisa menahan dengan sikap-sikap daripada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang masih saja membela para Ba'alwi dan tidak mau melakukan suatu langkah meluruskan daripada kebusukan mereka, malah justru menyanjung mereka dan menyingkirkan orang-orang pejuang tulen di Nahdlatul Ulama semacam Kiai Mubarak. Demikian saja, semoga apa yang kami sampaikan menjadi masukan bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya Mbah Ukit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.